Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Randongkal, di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan. Ya, ini masih berkaitan dengan bab logika matematika. Oke. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya, dan tolong dipahami ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat buat kalian dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Oke, langsung saja ya, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau penilaian logis atau tes logika adalah konklusi dari beberapa premis yang saling terkait. Konklusi di sini ada kesimpulan ya, dan premis itu berupa pernyataan-pernyataan majemuk. Oke, pada penarikan kesimpulan ada 3 jenis aturan yang harus digunakan ya. Yang pertama ada modus ponens, yang kedua modus tollens, dan yang ketiga silogisme. Aturan umum untuk penarikan kesimpulan pada premis ya, ini aturan umum pada premisnya ya. Perlu diingat ini bahwa setiap premis bernilai benar. Yang pertama ya, setiap premis bernilai benar. Yang kedua, jangan pernah menyimpulkan yang tidak disebutkan ya, kecuali ada keterangan lain boleh disimpulkan gitu ya. Oke, lanjut. Untuk aturan khusus yang digunakan untuk premis biasanya menggunakan kata jika titik-titik maka titik-titik. Jika titik-titik maka titik-titik. Maka ini menunjukkan implikasi ya. Ini adalah aturan khusus ya. Oke, bisa dipahami ya soal ya, aturan khusus ya. Jika titik-titik maka titik-titik. Oke. Langsung saja kita mulai. Di sini Bapak akan menjelaskan 3 aturan tersebut pada penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponens. Untuk aturan modus ponens adalah aturan seperti ini ya. Untuk premis pertama, jika P maka Q. Premis 2, jika P maka konklusinya adalah jika Q. Ini adalah untuk aturan modus ponens kesimpulannya ya. Untuk modus tollens ya. Untuk premis pertama, jika P maka Q, maka premis kedua min Q. Jika min Q, maka konklusinya adalah min P. Gitu ya. Ini untuk modus tollens. Dan yang ketiga adalah silogisme. Untuk silogisme, aturan yang pertama untuk premis pertama, jika P maka Q, dan premis kedua jika Q maka R. Nah, konklusi atau kesimpulannya adalah jika P maka R. Gitu ya. Nah, untuk modus ponens, modus tollens, dan silogisme ini silakan kalian pahami bentuknya. Antara premis 1, premis 2 dan kesimpulannya. Ya, ini harus dipahami. Oke, untuk lebih mudah, coba kalian perhatikan beberapa contoh soal yang saya berikan. Di sini saya memberikan 5 contoh soal yang berbeda. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh pertama. Misal, untuk premis 1 berbunyi jika hari Minggu maka turun hujan, dan premis 2 berbunyi hari Minggu. Nah, di sini antara premis 1 dan premis 2 kita butuh permisalan ya. Misal di sini jika hari Minggu itu pernyataan P, maka turun hujan itu kita sebut sebagai pernyataan Q. Nah, ternyata kalau premis 2 berbunyi hari Minggu, berarti ini pernyataan P. Nah, kalau dilihat kan jika P maka Q. Nah, premis 2-nya P. Ini sesuai dengan aturan modus ponens ya. Premis 1 berbunyi jika P maka Q, premis 2 P ya. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah Q. Nah, jadi kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 ini adalah Q. Q itu apa? Turun hujan. Nah, itu ya. Jadi konklusinya adalah turun hujan. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke contoh kedua. Misal premis 1 berbunyi jika hari Minggu maka turun hujan. Premis kedua berbunyi tidak turun hujan. Nah, kita ketahui, kita gunakan permisalan lagi ya, bahwa hari Minggu itu pernyataan P dan turun hujan itu pernyataan Q.
Nah, untuk premis kedua berbunyi tidak turun hujan. Nah, turun hujan kan Ki. Karena tidak berarti pernyataan kedua atau premis kedua ini kita sebut sebagai pernyataan min Ki gitu ya. Nah, ini kan premis 1 berbunyi jika P maka Q. Premis 2-nya min Q. Ini sesuai dengan modus tolen ya. Ini ya. Maka kesimpulannya adalah min P. Jadi kesimpulan dari premis 1 dan 2 ini adalah min P. Min P, P-nya hari Minggu, berarti min P. Min P berarti jelas apa? Bukan hari Minggu, gitu ya. Jadi konklusinya adalah bukan hari Minggu. Oke, mudah dipahami ya insya Allah ya. Oke, kita lanjut untuk contoh ketiga. Untuk contoh ketiga, premis 1 berbunyi jika hari Minggu maka turun hujan. Untuk premis kedua berbunyi jika turun hujan maka sungai banjir. Nah, kita misalkan lagi ya. Jika hari Minggu misalkan ada pernyataan P, turun hujan adalah pernyataan Q. Untuk premis kedua turun hujan berarti pernyataan Q. Maka sungai banjir berarti dimisalkan adalah R. Nah, ini kan sesuai bentuknya. Premis 1 jika P maka Q. Premis kedua jika Q maka R. Ini sesuai dengan aturan silogisme. Berarti konklusinya atau kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, gitu ya. Jadi konklusi atau kesimpulan dari premis 1 premis 2 ini jika P maka R. P-nya apa? Hari Minggu. R-nya sungai banjir. Berarti jika hari Minggu maka sungai banjir. Gitu ya. Hari Minggu itu adalah P, sungai banjir itu R. Ya. Jelas ya? Antara modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Bisa dibedakan ya. Oke, mudah-mudahan kalian memahaminya dari ketika contoh tadi. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Silahkan dilihat contoh keempat. Ya. Untuk contoh keempat, premis 1 berbunyi jika hari Minggu maka turun hujan. Premis kedua berbunyi bukan hari Minggu, gitu ya. Nah, berarti dari sini ini adalah pernyataan P, ini pernyataan Q, bukan hari Minggu berarti min P, gitu ya. Nah, karena di sini di modus ponen dan modus tolen dan silogisme itu tidak sama untuk premis keduanya ya. Di sini kan min P, ini kan adanya P, min Q, dan jika Q maka R, gitu ya. Karena tidak sesuai dengan ketiga aturan ini, maka sudah jelas konklusinya bahwa tidak dapat disimpulkan, gitu ya. Kenapa tidak dapat disimpulkan? Karena tidak masuk ke dalam tiga aturan, yaitu modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Oke, mudah-mudahan kalian memahaminya ya dengan baik. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kelima. Ini bentuknya adalah soal pilihan ganda. Di sini harus jeli ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Perhatikan premis-premis berikut ini. Premis 1 berbunyi, jika saya giat berlatih, maka saya bisa meraih juara. Sedangkan premis 2 berbunyi, jika saya bisa meraih juara, maka saya boleh ikut bertanding. Ya. Dari sini pertanyaannya adalah, ingkaran dari kesimpulan dua premis di atas adalah, ditanyakan adalah ingkarannya. Ingkaran dari kesimpulan dari premis 1 dan 2. Ini mungkin pilihan gandanya ini ya, dari A, B, C, D, dan E. Nah, sebelum menjawab ya, kita harus tahu langkah-langkahnya dulu ya. Langkah pertama, berarti di sini kita harus mencari kesimpulannya terlebih dahulu. Kesimpulan dari premis 1 dan premis 2. Oke, untuk premis 1 itu, jika saya giat berlatih, maka saya bisa meraih juara. Maka ini bisa kita simbolkan ya, untuk pernyataan saya giat berlatih ini kita sebut sebagai pernyataan P dan ini sebagai pernyataan Q, gitu ya. Maka jelas P1 berbunyi jika P maka Q, gitu ya. Untuk premis kedua, jika saya bisa meraih juara, maka saya boleh ikut bertanding. Bisa meraih juara berarti Q ya, boleh ikut bertanding berarti R. Maka premis kedua bisa kita simpulkan jika Q maka R, gitu ya. Nah, dari premis 1 dan premis 2 ini sudah saya simpulkan seperti ini ya. Kita tinggal mencari kesimpulannya. Ini menunjukkan antara premis 1 dan premis 2 hubungannya dengan silogisme ya. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, berarti jadi konklusinya adalah jika P maka R. Enak sesuai silogisme ya. Oke, langkah kedua,
kita mencari ingkarannya, ya. Kita mencari ingkarannya. Karena ini adalah konklusinya, bentuknya adalah implikasi. Suatu pernyataan implikasi itu tidak bisa kita langsung cari ingkarannya, ya. Tapi di sini kita harus mencari terlebih dahulu pernyataan yang senilai dari konklusinya, ya. Kita harus mencari pernyataan yang senilai dengan implikasi. Jika P maka R, ya. Kita ingat lagi, ya, materi sebelumnya, pernyataan yang senilai dengan implikasi, ya. Jika P maka Q, yaitu min P atau Q, ini setara, atau min Q maka min P. Nah, coba kita gunakan untuk jika P maka R, kita gunakan untuk ini, ya, aturan yang pertama, ya. Jika P maka Q, Q-nya itu R, kita misalkan R, berarti senilai dengan min P atau R, gitu, ya. Nah, berarti sudah kita dapat pernyataan senilai dari konklusi jika P maka R adalah min P atau R, gitu, ya. Ini adalah pernyataan yang senilainya. Oke. Kemudian kita cari ingkaran dari persamaan yang dapat. Persamaan yang didapatkan ini, ya, pernyataan senilai kan ini. Kita cari ingkarannya. Ya, ini baru bisa diingkarkan. Tapi kalau tadi bentuknya masih implikasi, tidak bisa langsung diingkarkan. Tapi kita harus mencari pernyataan yang senilai terlebih dahulu, gitu, ya. Ini pernyataan senilai, ya. Ini dipahami, ya. Ini sudah didapat pernyataan senilai yaitu min P atau R. Nah, kemudian kita cari ingkarannya. Berarti pernyataan ini kita ingkarkan, ya. Bentuknya seperti ini. Ingkaran ketemu ingkaran, berarti ingkarannya hilang, jadinya P, gitu, ya. Ingkaran ketemu konjungsi maka menjadi disjungsi, gitu, ya. Dan ingkaran ketemu R berarti menjadi ingkaran R, gitu, ya. Nah, berarti kesimpulan dari atau ingkaran dari P maka R adalah P dan min R, gitu, ya. Jadi ingkaran dari kesimpulan kedua premis di atas adalah ini, P dan min R. P-nya tadi apa? P-nya ini, ya, saya giat berlatih. R-nya itu boleh ikut bertanding karena min R berarti tidak boleh ikut bertanding. Berarti sudah jelas kesimpulannya untuk ingkarannya, yaitu saya giat berlatih dan saya tidak boleh ikut bertanding, ya kan? Saya giat berlatih dan saya tidak boleh ikut bertanding. Jadi jawaban yang sesuai di sini adalah pernyataan yang A, ya. Saya giat berlatih dan saya tidak boleh ikut bertanding. Oke, gitu, ya. Oke, ini mungkin ini juga kadang-kadang keluar, ya. Silakan kalian pelajari dengan baik. Tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan kalian memahaminya dengan baik. Dan silahkan kalian kerjakan latihan soalnya untuk mengukur kemampuan kalian sampai mana tentang materi ini, ya. Bapak sudah menyiapkan soalnya. Di sini ada 3 soal, ya. Buatlah konklusi dari premis-premis di bawah ini. Ya, kamu cari kesimpulannya dari soal pertama, kedua, dan ketiga ini. Oke, dan jangan lupa silahkan dikerjakan dan dikumpulkan melalui classroom masing-masing, ya. Dan untuk kode kelas silahkan kalian lihat linknya pada deskripsi grup kelas, gitu, ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik. Jangan lupa terus belajar, ya. Asah kemampuan kalian. Jangan sampai kendor, ya. Jangan sampai malas, ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.